Pulau Natuna yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau sudah menjadi salah satu destinasi pulau terluar Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Bahkan pesona pulau yang satu ini masih menjadi favorit bagi para wisatawan berkat panorama eksotis yang ditawarkan. Julukan Pulau Natuna sebagai mutiara di ujung utara Indonesia bukanlah suatu predikat yang berlebihan apabila kita melihat keindahan di dalamnya. Pulau ini memiliki 10 pantai yang semuanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, perairan yang jernih, dan hamparan pasir putih yang halus, ditambah dengan indahnya berbagai jenis terumbu karang yang dirawat dengan baik. Karena panorama alam yang begitu kaya, pulau ini bahkan ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional pada 29 November 2018. Lalu, bagaimanakah keindahan alam di Pulau Natuna bisa terjaga dengan baik? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Bupati Natuna Bapak Wan Siswandi SOS MSI untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu Kabupaten Natuna, mutiara di ujung utara Indonesia. Selamat pagi Pak Wan Siswandi, apa kabar? Selamat pagi, baik alhamdulillah sehat. Baik ya Pak, tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat karena baru saja mendapatkan penghargaan Indonesia Award 2023 untuk kategori Special Recognition of Outstanding Initiative Sigap Tangani Bencana. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah, makasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Pak tentang award itu. Tapi sebelumnya ingin kami tahu juga mungkin untuk masyarakat juga yang belum pernah ke Natuna. Natuna itu seperti apa sih Pak wilayahnya? Natuna itu seperti yang disampaikan tadi, seperti mutiara. Jadi Natuna itu memang letaknya di utara. Jadi dia berbatas dengan 7 negara. 7 negara, ada Vietnam, Malaysia, Brunei, Kamboja. Ada 7 negara. Kemudian luas Natuna itu lebih kurang 26.000, tapi itu 1,5% daratan. Nah kemudian Natuna itu ada 150 pulau, terus ada 25 pulau dihuni. Kalau bicara kecamatannya ada 17 kecamatan, kemudian desanya ada 70, kelurahan 7. Kemudian Natuna itu memang sesuatu hal yang memang oleh pemerintah pusat itu sudah dicanangkan memang oleh Bapak Presiden berkait dengan kerangka ke depan. Jadi kita pemerintah sekarang ini bekerja itu berdasarkan kerangka yang sudah dibuat Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden itu sudah mencanangkan Natuna itu sebagai daerah pertahanan, kemudian daerah wisata, perikanan, kemudian migas dan lingkungan hidup. Dan jumlah penduduk Natuna itu lebih kurang 85.000. Nah, cuma karena memang dia berjauhan dengan satu pulau dengan pulau lain, jadi makanya kecamatannya banyak dimekarkan. Jadi ada sebuah kecamatan itu yang paling terluar itu yang berbatasan dengan Cina, nah itu Pulau Laut namanya. Dari ibu kota kabupaten ke Pulau Laut itu lebih kurang 10 jam. 10 jam? 10 jam. Wah. Itu kondisi Natuna. Nah, makanya Natuna itu kalau kita bicara masalah kebijakan Bapak Presiden itu tadi, memang sudah sejalan dengan kultur alam, kemudian dengan letak. Jadi kalau bicara masalah daerah pertahanan ya wajar, karena dia berbatas dengan beberapa negara, dan bahkan pernah ribut juga kita dengar ceritanya dengan Cina dan semuanya. Kemudian kalau kita bicara tadi yang Pak Presiden sampaikan, Natuna sebagai daerah wisata juga pas, karena Natuna itu punya pantai, punya ditetapkan sebagai geopark taman bumi, dan itu ada suatu hal yang tidak mesti seluruh kabupaten di Indonesia ada, yang paling cuma 12. Jadi makanya pas juga Bapak Presiden untuk menetapkan Natuna sebagai daerah wisata. Kemudian Natuna itu juga oleh Bapak Presiden itu ditetapkan sebagai daerah perikanan. Pas juga, karena emang dia laut semuanya, laut, dan ada namanya wilayah WP 711, wilayah penangkapan perikanan 711 dari Kementerian Kelautan Perikanan itu Laut Natuna, Laut Bangka, Laut Anambas, Laut Tanjung Pinang. Nah ini sudah ditetapkan oleh aturan kementerian yang menetapkan itu, dan sudah alhamdulillah ke depan sudah ada SKPT sekarang, ke depan nanti akan diperlebar lagi, dan pendaratan ikannya di Natuna. Saya pikir demikian.
Jadi potensinya luar biasa ya Pak ya untuk Natuna sendiri ya. Tidak hanya perikanan tapi untuk semuanya juga potensinya luar biasa. Luar biasa. Jadi Baik. kalau bicara tadi yang Pak Presiden bilang gas, Iya. ya cadangan gas minyak dan gas yang terbesar Natuna juga. Iya. Nah, jadi makanya Bapak Presiden membungkusnya terakhir itu dengan lingkungan hidup. Baik. Jadi artinya kalau bicara masalah perikanan, bicara masalah pariwisata, bicara masalah minyak dan semuanya, tentu yang dijaga lingkungan hidupnya. Jangan sampai ngerusak kita membangun sesuatu potensi, menggali potensi-potensi daerah, tapi lingkungannya terganggu. Iya. Saya pikir demikian. Lalu untuk pembangunan infrastruktur sendiri nih Pak, pastikan kompleks sekali ya untuk Natuna, apalagi dengan wilayah yang luas. Itu Ya. akan seperti apa selama ini? Jadi Natuna itu yang tadi Bapak Presiden sampaikan itu, jadi kita dari pemerintah daerah, kemudian provinsi, tentunya bekerja berdasarkan kerangka itu. Jadi makanya kalau suatu daerah itu, ya Natuna khususnya yang paling terluar, daerah perbatasan itu, kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat memang agak susah. Saya bicara dulu Sesekda. Iya. Waktu Sesekda dulu, anggaran pemerintah Kabupaten Natuna itu jumlahnya 1.350 miliar. Dapatnya dari mana dengan jumlah segitu? Dari DBH. Dana bagi hasil kami 2019 itu 520 miliar. Iya, baik. Tapi begitu kita dilantik jadi bupati kemarin, jumlahnya yang kita terima ada pernah 38 miliar. Baik, Bapak kita tahan sebentar Ya. ya, kita masih akan berbincang lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak dan kita masih membahas topik kita pada hari ini yaitu Kabupaten Natuna Mutiara di ujung utara Indonesia. Pak Wan, tadi kita sempat berbincang sedikit mengenai infrastruktur ya Pak ya. Ya. Mungkin dapat dilanjutkan kembali Pak, seperti apa? Jadi dengan keuangan yang tadi itu, jadi kita sekarang ini dari 520 miliar itu jadi 38 miliar. Ah, Paling tinggi kita 100, berarti kan kurangnya 420 miliar. Nah makanya bicara infrastruktur tentunya daerah perbatasan yang juga baru berkembang kira-kira begitu, jadi kita butuh infrastruktur yang kuat. Bagaimana infrastruktur harus kuat? Karena kalau kita bicara perwisata, ini kan butuh listrik, iya. butuh air, butuh jalan, kemudian rumah sakit, kemudian pelabuhan laut dan udara. Oleh sebab itu makanya dengan keminiman keuangan kita dengan jumlahnya 1.350 miliar, kemudian turun menjadi 800 miliar. Nah kita berkoordinasi kemudian minta bantu dengan pemerintah pusat. Jadi kita ketemu dengan Pak Menteri, terima kasih kepada Menteri semuanya yang sudah membantu Natuna. Jadi dengan koordinasi kita dengan pemerintah pusat itu kita dapat sekitar 700 miliar. Dana dari pusat yang dikelola oleh bentuk DBH, bentuk ini dana DAK atau berupa dana yang dikelola kementerian langsung. Nah oleh sebab itu misalkan sekarang nih kita masih di Natuna krisis listrik nih. Nah kita koordinasi dengan Direktur PLN, kemudian dengan PLN wilayah, kemudian PLN yang di lokal. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat terpenuhi lah. Kemudian bicara masalah pelabuhan dan semuanya sama. Jadi kita minta bantu dengan kementerian. Kemudian bicara kesehatan juga begitu. Karena kalau orang mau datang ke Natuna, itu yang pertama sekali yang dicek itu kan masalah jalan seperti apa. Pasti. Kemudian air seperti apa. Nah hotel kita bangun seperti apa. Dan tentunya juga kesehatan seperti apa. Karena orang datang ke sana kan tidak mesti harus sehat. Kita nggak tahu sakitnya kapan waktu bisa datang. Betul. Nah oleh sebab itu makanya setiap orang mau datang tanya dulu rumah sakitnya seperti apa. Jadi rumah sakit kami itu masih tipe C. Jadi kemarin kita ketemu dengan Pak Budi. Makasih Pak Budi, Pak Menteri. Karena sudah bantu kami secara bertahap tentunya. Nah kemarin dibantu CT scan, kemudian nanti mungkin jantung bisa operasi di sana. Kemudian perlahan-lahan dari Menteri Kesehatan itu malah sudah memberi kita itu kuota untuk dokter spesialis itu dari Pak Menteri Kesehatan itu 20 orang. Gratis S2 untuk spesialis. Nah cuma karena memang kita di daerah perbatasan dokternya memang kurang, sekitar 3 atau 4 orang lah yang mendaftarkan diri. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah perhatian pemerintah pusat itu sudah cukup besar. Jadi kami makasih. Kalau bicara kurang ya kurang terus. Tapi kan yang penting dalam hidup ini yang harus kami jalan itu adalah mensyukuri nikmat yang sudah
kami peroleh di pemerintah Kabupaten Natuna. Saya pikir demikian. Iya, dan juga memaksimalkan apa yang sudah ada. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Lalu kita bahas sedikit Pak mengenai award yang Bapak dapatkan ya. Ini adalah Special Recognition of Outstanding Initiative Sigap Tangani Bencana. Mungkin dapat ceritakan Pak itu backgroundnya seperti apa? Jadi begini, saya makasih lah kepada NSTP yang sudah memberi penghargaan. Sebetulnya penghargaan ini berawal dari kejadian bencana tanggal 6 Maret kemarin 2023. Kita dapat informasi dari Serasan itu, yang Serasan ke Natuna itu sekitar 10 jam. Iya. 100 mil lebih jaraknya itu. Nah itu dia berdekatan dengan Malaysia Timur. Jadi kita, karena dia bencananya pagi jam-jam 11, kemudian jaringan telekomunikasi putus, jam 1 kita dapat informasi, jam 3 kita rapat dengan teman-teman Perkombinda, langsung bergerak malam-malam itu. Tinggi gelombang pada saat itu bisa kita lihat di BMKG Natuna, berapa jumlah tinggi gelombangnya, sekitar 6 meter, 4 meter sampai 6 meter. Tapi kita tetap hadir di situ karena masyarakat waktu itu musibahnya lumayan juga, musibahnya ada yang meninggal 53 orang. Kemudian kita hadir di sana, koordinasi dengan Basarnas, kemudian Dandim, kemudian Pak Kapolres, kemudian kita hadir langsung sama dan Dewan Komposit juga, dan kita langsung lapor dengan kementerian, dan kementerian semuanya hadir di situ, luar biasa. Pak Menteri PU makasih sudah bangun rumah juga buat Natuna, kemudian bangun jalan juga di Serasan dan semuanya, makasih Menteri PU. Kemudian Pak Muhajir juga hadir, makasih Pak Muhajir, Menteri Sosial juga hadir, Kepala BNPB juga hadir bencana, Pak Jenderal makasih, kemudian Menteri Sosial juga hadir, semua hadir. Nah jadi ini kan suatu hal yang tidak mudah juga untuk mengkoordinasikan, untuk komunikasikan teman-teman di OPD kita, di FKPD juga demikian, tapi dengan izin Allah semuanya, kita dipertemukan di sini izin Allah, semuanya bergerak dengan lancar semuanya dalam waktu. Saya waktu itu nggak pulang di Serasan itu 15 hari ngantor sana. Jadi kita sampai selesai evakuasi, sampai selesai semua bantuan dan semua segala macam, baru kita pulang. Bapak di lokasi bencana? Di lokasi bencana, dengan waktu yang 10 jam itu. Jadi makanya kita nggak tahu juga nih, sekali lagi makasih kepada NUCP, kita tidak pernah berpikir akan dapat penghargaan, tapi ini memang anugerah dan yang harus kita syukuri. Dan tentunya tidak hanya sekedar itu, tapi tanggung jawabnya itu yang harus kita lakukan. Dan tujuan kita juga tidak penghargaan itu. Makanya makasih juga kepada teman-teman Perkombinda, semuanya tanpa terkecuali Perkombinda saya, HU, AD, AL, kemudian Kejaksaan, kemudian Basarnas, dan semuanya lah. Dan tentunya makasihlah kepada masyarakat Natuna secara umum, swasta, dan masyarakat semuanya yang sudah membantu semuanya, jadi sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan itu tidak ada kata lain, tentunya saya bersyukur dan izin Allah, atas izin Allah makasih saya ucapkan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Ya, dan ini juga saya tidak banyak mendapatkan pemimpin yang hadir langsung dan menunggui selama berbelas-belas hari dari awal hingga akhir gitu ya Pak ya. Dan ini yang membuat saya ingin tahu lagi bagaimana Bapak ini memulai langkah memimpin Kabupaten Natuna. Dari awal dulu Pak. Ya, kalau memimpin Natuna itu memang saya kan dulu kan dari kepala desa. Lurah, camat, desa, lurah, camat, seterusnya sekda. Jadi memang berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yang penting rumah tangga dulu. Jadi Pemda itu kita harus solidkan dulu, koordinasinya mantap semuanya, karena kunci keberhasilan itu ada dua, minimal. Ada koordinasi, ada komunikasi. Jadi kalau koordinasinya putus, jadi ini ada sesuatu hal yang penafsiran suatu hal itu bisa dengan sendiri-sendirinya. Tapi kalau sudah kita sampaikan, koordinasinya, komunikasinya bagus, nah di samping memang sudah tersampaikan dan tidak mengartikan yang macam-macam. Baru kita bicara ke depan maunya seperti apa, yang mau kita kejar mau seperti apa, yang kita inginkan seperti apa. Tapi ingat, harus punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, pandangan yang sama, langkah yang sama. Jangan satu barisan, yang satu langkah ke timur, satu langkah ke barat. Betul. Gimana itu nggak nyelesai masalah. Kalau memang itu tujuannya, ya udah itu tujuan. Ya, makanya seperti tadi saya singgung sedikit, bicara masalah penanganan masalah di Serasan itu, ya satu tujuan. Teman-teman Perkombinda inginnya menyelesaikan persoalan ini, bencana selesai, kemudian sampai titik kelima seperti apa, masyarakat tenang, udah gerak sama-sama. Seperti demikian. Iya. Dan Bapak ini juga sempat menggandeng moto warga sejahtera, rukun harmonis. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak.
Kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga saya masih bersama dengan Bupati Natuna Bapak Wan Siswandi Esos MSI. Bapak, tadi saya sempat singgung sedikit mengenai motonya yang Bapak usung pertama kali ya Pak ya, yaitu adalah warga sejahtera rukun harmonis. Kenapa mulai dari warga yang sejahtera dulu? Jadi begini, memang segala sesuatu itu memang harus warga itu sejahtera dulu. Jadi kalau udah sejahtera masyarakat kita semuanya, keluarga kita sendiri sejahtera, ya akan tercipta keharmonisan. Itu berlaku di keluarga, berlaku di pemerintahan kecamatan, di desa maupun kabupaten, bahkan negara itu. Kalau sudah sejahtera semuanya, tentunya akan tercipta dengan sendirinya rukun dan harmonis itu. Makanya kita ambil motonya itu. Saya pikir demikian. Jadi sejahtera pun dengan pendidikan juga. Dan Bapak juga memberikan beasiswa kuliah gratis ini untuk puluhan anak daerah. Itu sudah berapa lama Pak dilakukan? Semenjak tahun 2022. Jadi memang kemarin begini, sekolah gratis itu sebetulnya memang kalau kita biaya dari Pemda itu soal biasa. Ada duit kita gratiskan. Nah, cuman kemarin itu kita kerjasama dengan Kementerian Lembaga dan Perguruan Tinggi. Jadi dengan perguruan tinggi migas di Cepu, 8 orang gratis, anak-anak Natuna. Kemudian di Politeknik Perkapalan Surabaya, 10 orang gratis. Kemudian Universitas Pertamina di sini 15 orang gratis. Kemudian PLN, Universitas PLN, 10 orang gratis. Kemudian di KKP, Kelautan dan Perikanan, 10 orang gratis. Kemudian di Perindak juga ada berapa orang gratis. Nah, jadi yang seperti ini memang keterbatasan suatu anggaran itu bukan suatu alasan kita tidak berbuat. Malah kita dengan keterbatasan anggaran itu kita coba terobosan-terobosan dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang Natuna itu tidak bisa kita pungkiri, memang harus sumber daya manusia diperkuat. Dan kalau bicara investasi manusia, itu tidak bisa hari ini atau besok atau setahun, bahkan 5 tahun baru tercipta itu. Nah, makanya kita berlanjut terus nih, tahun 2003 nanti, ini hasil dari 2022 kemarin, 23, 24 dan seterusnya. Saya pikir demikian. Lalu untuk warga sejahtera juga dijawab dengan layanan kesehatan. Yang katanya ini kalau ke rumah sakit hanya tinggal menunjukkan KTP saja. Itu sudah dilaksanakan Pak? Sudah. Jadi karena Natuna itu meskipun duitnya kurang, kita sudah BPJS kan masyarakat Natuna, semua masyarakat. Jadi masyarakat Natuna itu cukup datang ke rumah sakit bawa KTP dengan sistem yang sudah dibangun itu. Tapi yang ingin saya pertegaskan adalah semua masyarakat Natuna itu sudah kita jamin kesehatannya. Begitu dia sakit tinggal bawa aja kemana mau berobat, rujukan ke Batam atau kemana sudah ditanggung, sudah meskipun dengan keterbatasan dana yang kita peroleh. Saya pikir demikian. Lalu untuk kedepannya nanti akan seperti apa ya Pak untuk kesehatan, lalu untuk pendidikan, apakah akan ada tambahan-tambahan yang lainnya atau yang sudah ada sekarang saja akan dimaksimalkan? Memang kondisi sekarang belum sempurna. Nah, makanya ke depan kita harus menyempurnakan terus. Agar apa yang sudah bagus kita pertahankan, sebagai contoh misalkan. Untuk BPJS Kesehatan, itu kan sudah tercover semuanya. Ya ini harus dipertahankan. Kenapa? Karena masyarakat butuh itu. Nah, tapi di segi rumah sakitnya, ini perlu kita tingkatkan. Dari tipe C menjadi tipe B. Dengan tipe B itu fasilitas semuanya akan terbangun. Dan yang paling penting masyarakat Natuna itu dari Pulau Laut yang saya bilang tadi itu, datang ke ibu kota kabupaten itu 10 jam. Tapi sampai Natuna itu dia tidak mendapat surat rujukan, tapi mendapat pengobatan yang layak. Kalau tidak kan sampai Natuna rujukannya ke Batam, atau rujukannya ke Jakarta, atau ke Pontianak. Nah, makanya nanti ke depan kita persiapkan rumah sakitnya dengan bagus, peralatan bagus. Jadi BPJS yang kita biayai juga tidak keluar kemana-mana, tapi di Natuna aja. Saya pikir demikian. Lalu tadi saya akan mundur sedikit mengenai beasiswa ya Pak yang diberikan kepada puluhan mahasiswa di sana. Ini sampai ke Surabaya, ke Jakarta. Lalu apakah nanti mereka akan dibebaskan untuk berkarir atau diminta kembali lagi untuk mengabdi ke Natuna? Kita upayakan mengabdi Natuna. Nah, tapi kan begini. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Presiden itu kan Natuna kan sebagai daerah minyak dan gas. Sekarang ada perusahaan gas nih, contohnya ya, Natuna. Nah, terus kita mau masuk Natuna ke perusahaan. Tapi sarjananya sarjana pemerintahan kan nggak nyambung. Iya betul. Jadi makanya selama ini sudah 20 tahun ini Natuna itu tidak ada sarjana perminyakan belum, baik di Universitas Pertamina maupun yang perguruan tinggi perminyakan di Cepu. Nah, tapi sekarang saya dapat informasi dari perguruan tinggi berkaitan, malah nanti kalau memang nilainya tinggi, dia nggak perlu lagi cari-cari kerjaan. Sudah ditempatkan pekerjaan di mana-mana. Nah, tugas kita daerah ini yang penting
anak ini pinter, selesai kuliah, dapat kerjaan, mau kerja di mana silakan. Tapi kalau tidak ya kita tampung. Saya pikir demikian. Kalau untuk berikutnya nanti akan semakin banyak ke apa yang untuk dibiayai untuk mahasiswanya, atau Bapak akan fokus ke yang lainnya? Mungkin pendidikan sudah, sekarang kita fokus lagi lah ke yang lain seperti kesehatan atau yang bidang lainnya. Jadi begini, jadi Natuna itu kan rezeki ya, rezeki dari Allah. Biasanya kan bupati ke 5 tahun, tapi ini kan 3 tahun. Jadi tahun pertama itu kita bicara infrastruktur, sudah kita bangun-bangun. Tahun kedua infrastruktur ya, pendidikan ya, tapi tahun ketiga kita bicara ekonomi. Jadi sehingga ada titik yang harus kita tuju, tapi dengan catatan bergerak juga tidak sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara ekonomi, yang bagus ekonomi seperti apa? Misalkan Natuna itu dari beberapa tahun yang lalu, Sekepri itu sapi korbannya itu dari Natuna. Barangkali ke depan mungkin sapi yang kita galakkan untuk masyarakat, kita bantu, kita apa semuanya. Tapi intinya adalah harus beberapa hal kita jalankan secara bersamaan. Infrastruktur ya, kemudian pendidikan ya, kemudian bicara masalah ekonomi ya. Nggak bisa infrastruktur aja tanpa ekonomi. Jadi harus secara bertahap bergerak. Nah kalau bicara infrastruktur termasuk juga kita bicara air juga kita masih susah ini. Susah. Karena apa? Karena memang kebutuhan air ini, infrastruktur ya, karena air ini yang ada kebutuhan di ibu kota kabupaten, itu bendungan yang dibuat itu sebelum kabupaten. Tapi dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan sudah 20 tahun kabupaten. Jadi makanya makasih Pak Menteri PU, karena kemarin sudah bantu kita bendungan, yang mudah-mudahan tahun depan 2024, saluran ke rumah penduduk bisa dialirkan. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, Bapak Bupati Natuna, Bapak Wan Siswandi yang sudah menjelaskan luar biasa tentang potensi Natuna, juga salam untuk keluarga dan juga warga di sana ya Pak ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kice pamit, terima kasih dan sampai jumpa.